Perkenalkan, nama saya Iren Teresa Ginting, NIM saya 20241237. Di sini saya akan menjelaskan sejarah musik tonal yang saya ambil, yaitu sejarah musik violin atau disebut biola di zaman barok. Biola barok adalah biola yang dibuat dengan gaya musik periode barok. Istilah ini mencakup instrumen asli yang bertahan tanpa modifikasi sejak periode barok, serta instrumen selanjutnya yang disesuaikan dengan gaya barok dan replika modern. Biola barok telah menjadi relatif umum dalam beberapa dekade terakhir berkat penampilan yang berdasarkan sejarah, dengan pemain biola kembali menggunakan model instrumen lama untuk menghasilkan suara yang autentik. Perbedaan antara biola barok dan instrumen modern meliputi ukuran dengan sifat leher, papan jari, jembatan, palang bas, dan bagian ekor. Biola barok hampir selalu dilengkapi dengan senar khusus, berbeda dengan senar logam dan sintesis yang lebih umum pada instrumen modern, dan dimainkan dengan busur yang dibuat berdasarkan model barok, bukan busur torte modern. Biola barok tidak dilengkapi dengan sandaran dagu dan dimainkan tanpa sandaran bahu. Untuk ukuran dan desain, yaitu ukuran dan desain biola yang lebar menjadi cukup konsisten menjelang awal periode barok sejak sekitar tahun 1960. Pada abad berikutnya terjadi sejumlah perubahan terhadap pada biola dan busur. Efek utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan suara dan volume instrumen secara keseluruhan, untuk meningkatkan kinerja instrumen dalam register yang lebih tinggi, dan untuk memungkinkan frasa legato yang lebih panjang. Biola barok saat ini diatur sejauh mungkin dengan cara biola yang digunakan dari tahun 1650 hingga 1750. Tidak ada satu model biola standar tunggal pada periode barok. Saat itu, seperti sekarang, instrumen dibuat oleh perajin perorangan dengan gaya yang berbeda-beda. Instrumen yang digunakan untuk memainkan karya Claudio Monteverdi pada awal periode barok agak berbeda dengan instrumen yang digunakan komposer barok akhir. Akibatnya, pemain modern yang memainkan repertoar dari seluruh periode barok tetapi hanya mampu membeli satu instrumen harus berkompromi dengan instrumen yang memiliki karakteristik barok yang dapat dikenali tetapi tidak cocok dengan instrumen dari salah satu bagian barok. Dan yang ketiga yaitu leher biola barok bisa berada pada sudut yang lebih dangkal terhadap badan instrumen daripada yang ada pada biola modern. Tetapi sekali lagi ada banyak variasi. Dan sudut leher dapat menghasilkan lebih sedikit tekanan yang diberikan pada jembatan dari senar. Cara-cara untuk menggunakan biola pada zaman barok yaitu fingerboard pada biola barok juga lebih pendek daripada fingerboard pada biola modern. Selama periode barok, penggunaan posisi yang lebih tinggi pada biola meningkat. Pada tahun 1600, nada tertinggi yang biasa digunakan adalah C di atas senar E, sementara pada tahun 1700 nada A satu oktav di atas senar E relatif umum, atau semisalnya nada tertinggi yang digunakan dalam biola Bach. Dan yang kedua, busur. Busur barok umumnya terlihat lurus atau sedikit melengkung di luar di bagian tengah dengan kepala runcing atau disebut dengan paruh angsa yang elegan. Busur ini biasanya terbuat dari kayu ular yang kuat dan berat. Dan yang ketiga itu memegang instrumen. Pada zaman barok, biola dan viola awalnya biasanya dipegang di dada kiri di bawah bahu. Pada abad ke-18, posisi yang umum adalah sedikit lebih tinggi di atas bahu dengan dagu sesekali menyentuh biola. Penyangga dagu dan penyangga bahu tidak digunakan. Penyangga dagu yang umum digunakan pada biola modern baru ditemukan pada awal abad ke-19. Dan yang terakhir yaitu teknik dengan tangan kiri. Posisi biola memengaruhi kemampuan pemain untuk berpindah posisi dan juga jangkauan instrumen.
Pada posisi dada mudah untuk memainkan posisi pertama, tetapi sulit untuk berpindah ke posisi ke atas. Lebih mudah untuk berpindah posisi ke atas ketika biola dipegang pada tulang selangkah. Dan yang di sini saya akan menjelaskan getaran pada musik biola pada zaman barok, yaitu secara umum diterima bahwa vibrato digunakan jauh lebih jarang dalam permainan barok dibandingkan dengan repertoar romantis, dan bahwa penggunaan vibrato secara terus-menerus dimulai sejak awal abad ke-20 sekitar masa Fritz Kreiser. Menurut pandangan ini, vibrato digunakan untuk memberikan efek pada periode barok pada nada panjang atau nada tertekan, tetapi tidak pernah ada pada nada pendek atau di akhir seluruh. Tremolo atau vibrato adalah ornamen yang muncul dari alam itu sendiri dan dapat digunakan dengan menawan pada nada yang panjang, tidak hanya oleh peminat alat musik yang baik tetapi juga penyanyi yang cerdas. Karena tremolo tidak dimainkan hanya pada saat nada tetapi terdengar bergelombang, maka begitulah jika setiap nada dimainkan dengan tremolo atau disebut vibrato. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu caranya yang terakhir membungkuk, yaitu busur barok biasanya dipegang dengan cara yang sama seperti busur modern, dengan ibu jari di bagian bawah tongkat menghadap katak. Meskipun pada periode barok awal penggangan Prancis, dengan ibu jari diposisikan pada rambut busur juga digunakan. Aspek terpenting adalah tetapi sering dilebih-lebihkan dan permainan barok. Aspek penting yaitu adalah aturan busur bawah yang menyatakan bahwa ketukan yang ditekankan apapun dan khususnya ketukan pertama dari sebuah bar harus dimainkan dengan busur bawah. Busur bawah secara alami lebih kuat daripada busur atas berkat aksi gravitasi, dan kecenderungan ini bahkan lebih benar dengan busur barok yang kaku ke arah bawah dan tengah dan lemah ke arah ujung. Dan di sini saya akan menjelaskan instrumen biola atau alat musik biola pada zaman barok di masa kini. Yaitu biola barok merupakan bagian dari minat yang berkembang dalam pertunjukan autentik yang dimulai dari tahun 1950-an dan meningkat selama tahun 1970-an dan 1980-an. Penggunaannya mencerminkan upaya untuk menemukan kembali gaya permainan biola yang paling cocok dengan musik pada masanya. Banyak pembuat biola saat ini menawarkan instrumen keluarga biola dalam setup awal, meskipun banyak yang masih belum diketahui mengingat kelangkaan relatif instrumen asli yang tidak diubah untuk dipelajarinya. Biasanya pemain instrumen periode tersebut mencoba mempelajari gaya dan estetika yang sesuai dengan musik dan instrumen dalam risalah periode dan edisi faksimile. Praktek ini disebut sebagai historically informed performance atau HIP. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.